Bapak, mendapatkan anugerah, ada beberapa anugerah penghargaan yaitu Bintang Mahaputra, Adi Pradana dari Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2014 pada periode Pak SBY menjadi presiden. Kemudian Bapak juga adalah tokoh moderasi nasional dan kerukunan umat beragama di Papua pada tahun 2018. Merupakan juga pencetus moderasi beragama dari UIN Jakarta pada tahun 2019 dan penerima gelar doktor kehormatan di bidang moderasi agama yang diberikan oleh UIN Jakarta tahun 2022. Nah, ini biodata singkat dari Bapak Dr. Kiai Haji Lukman Hakim Saifuddin. Nah, Bapak, kegiatan ini merupakan pertemuan yang ke-12 dan ada beberapa materi atau isu-isu yang selalu kita sharing di kegiatan hearing ini. Dan kegiatan hearing ini pada sore ini kita mengangkat tema terkait dengan gratifikasi dalam pandangan Islam. Kenapa kita mengambil tema ini? Ini masih berkaitan seperti yang Ibu Maria tadi sampaikan bahwa ini masih berkaitan dengan kita dalam suasana Lebaran Idul Adha. Ya, mudah-mudahan tidak ada ini ya gratifikasi kambing kurban. Sapi sebagai gratifikasi dengan momen bahwa ini adalah hewan kurban yang diberikan sebagai tanda mata atau tanda terima kasih. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Nah, kenapa tema-tema gratifikasi ini kita angkat juga selain dalam masih dalam suasana Lebaran ini juga saya mengingat juga bahwa gratifikasi ini dalam waktu dekat ini sangat dekat dengan dunia pendidikan ya. Bulan kemarin penerimaan siswa bulan ini adalah sampai bulan Juli nanti adalah penerimaan siswa baru. Kemudian juga baru-baru kita melewati juga di dunia pendidikan anak-anak menerima rapor. Ini sangat dekat dengan iming-iming dengan tanda terima kasih ya, buah tangan sebagai oleh-oleh, kemudian juga cenderamata. Nah, ada juga kemarin saya kebetulan pendamping dari Sekolah Jujur, Sekjur yang dilaksanakan Sekolah Jujur sekolah saya yang dilaksanakan di Makassar. Ada beberapa gratifikasi yang selalu menganggap bahwa ini bukan gratifikasi, ini adalah keikhlasan dari kami orang tua siswa sebagai ungkapan terima kasih kami kepada guru-guru yang sudah mendidik anak kami sehingga mereka bisa seperti sekarang. Dan ada juga tanda kasih itu selalu dibilang bahwa dalam tanda kutip ya, kalau di dalam agama bahwa itu adalah sedekah, diumpamakan sebagai sedekah ya, karena ini diberikan kepada guru maupun aparat yang ada di sekolah bahwa kalau ini tidak diterima dalam konteks agama bahwa kita akan berdosa jika tidak menggunakan amanah ini dan tidak diterima. Kemudian juga dalam budaya juga kita menganggap bahwa kapan kalau kita tidak menerima pemberian orang tersebut itu juga bagian dari pelanggaran juga. Nah, ini kita mau dengar dari penjelasan ya bincang-bincang ini dengan dari Pak Lukman Hakim, bagaimana pandangan Bapak terhadap gratifikasi dalam pandangan Islam. Tapi kalau menurut saya membaca sedikit beberapa tulisan dari Pak Lukman Hakim, ternyata Bapak tidak hanya menulis cerita terkait dengan gratifikasi dalam pandangan Islam, tetapi ada 5 agama ya terkait dengan gratifikasi ini. Mohon Pak, saya berikan ruang kepada Bapak untuk memberikan penjelasan sedikit terkait dengan gratifikasi ini dalam perspektif agama Islam maupun 5 agama yang merupakan upaya yang disusun oleh KPK dengan Kementerian Agama. Mungkin di sini ada Bapak juga. Terima kasih. Silahkan Pak Lukman. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya merasa berbahagia, bersyukur bahwa sore hari ini saya bisa bersama-sama dengan para agen SPAK. Ini saya perempuan anti korupsi, sudah cukup lama saya tidak berinteraksi. Setahu saya dulu ketika saya masih menjabat ya, tahun terakhir mungkin tahun 2019, saya berinteraksi dengan teman-teman SPAK sejak itu, lalu kemudian sudah jarang sekali. Nah, karenanya saya ingin pertama ingin mengapresiasi, berterima kasih kepada SPAK Indonesia yang memberikan saya kesempatan, peluang untuk kembali bisa berinteraksi, bersilaturahim dengan teman-teman agen SPAK se-Indonesia. Saya lihat ada yang dari Papua, ada yang dari Kalimantan, dari NTB, dari beberapa yang lain ini. Ini nampaknya se-Indonesia. Ya, waktunya sangat pendek. Tadi saya sempat bertanya kepada Bu Maria sebelum Zoom ini dimulai. Waktu saya sekitar 20 menit begitu. Jadi karena tentu nanti akan ada tanya jawab ya, dialognya. Jadi Bu Emma yang saya hormati, saya akan begini, karena temanya tentang gratifikasi dalam pandangan agama. Semula dalam pandangan Islam, tapi setelah saya tahu bahwa agen SPAK itu datang dari beragam agama, tidak hanya dari kalangan Muslim atau Muslimah semata, maka saya mengusulkan kepada Bu Maria untuk diubah temanya, tidak hanya menurut pandangan Islam, tapi pandangan agama-agama. Gitu. Nah, terima kasih Pak Lukman. Ya, waktunya sangat pendek, karenanya saya tadi mengirim juga melalui Bu Maria tulisan ya, karena itu cukup panjang. Jadi gratifikasi bahkan korupsi menurut pandangan Islam, menurut pandangan Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, begitu yang pernah disusun oleh Kementerian Agama bekerja sama dengan KPK. Jadi mohon itu bisa disebarluaskan kepada seluruh agen kita untuk referensi, untuk bahan bacaan. Saya tentu tidak akan mengulas secara detail itu karena waktunya lagi-lagi itu bisa dibaca saja di lain kesempatan. Tapi waktu yang sangat singkat ini saya ingin manfaatkan untuk mengajak kita semua menyegarkan ingatan kita bersama tentang hakikat ajaran agama. Jadi ini yang nanti menurut hemat saya sesuatu yang filosofis yang menjadi basis, yang menjadi dasar setiap tindakan, setiap sikap yang kita lakukan sebagai umat beragama, yang tentu nanti tidak terkecuali bagaimana kita menyikapi gratifikasi sebagai tema utama kita pembahasan sore hari ini. Jadi para agen SPAK yang saya hormati, ajaran agama itu, apapun agamanya, itu sebenarnya bisa dipilah ajarannya ke dalam dua kategori, ke dalam dua klasifikasi, ke dalam dua bagian, secara sederhana, begitu. Pertama adalah ajaran-ajaran agama yang universal, yang inti, yang pokok, begitu. Yang ajaran-ajaran itu akan diyakini oleh semua manusia di dunia tanpa terkecuali sebagai sebuah kebenaran. Jadi siapapun manusia itu, apapun latar belakangnya, apapun rasnya, etnisnya, suku bangsanya, jenis kelaminnya, warna kulitnya, bahkan agama yang dianutnya, itu tidak peduli apapun, bahkan orang tidak beragama sekalipun, tapi kalau dia menghadapi ajaran-ajaran agama yang universal, yang inti, yang pokok, dia akan meyakini bahwa itu adalah ajaran kebenaran. Tidak ada keraguan sama sekali. Ajaran-ajaran agama yang masuk kategori universal ini itu banyak sekali. Misalnya nilai-nilai kemanusiaan. Agama hadir untuk memanusiakan manusia, untuk melindungi, menjaga harkat, derajat, martabat kemanusiaan. Itu inti pokok ajaran agama. Menegakkan keadilan. Itu inti pokok ajaran agama.
persamaan di depan hukum. Itulah mengapa praktek diskriminatif itu selalu tertolak oleh agama. Karena inti pokok ajaran agama itu persamaan di depan hukum. Membangun kemaslahatan bersama, itu pesan kuat dari setiap agama, dari semua agama. Maka perilaku, tindakan merusak, itu selalu tertolak oleh agama. Karena merusak itu mengingkari, menyimpangi inti pokok ajaran agama, yaitu membangun kemaslahatan bersama. Kemaslahatan adalah suatu kebaikan yang mengandung manfaat, yang manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang. Itu maslahat. Dan itu menjadi pesan utama, pesan inti dari ajaran agama. Banyak sekali wujudkan kedamaian, bangun kerukunan, tebarkan kasih sayang, saling berbagi, saling menolong, jangan mencuri, jangan berbohong, jangan saling membunuh. Itu inti-inti pokok ajaran agama, banyak sekali. Nah, namun tidak semua ajaran agama itu universal. Karena ada juga ajaran-ajaran agama yang masuk klasifikasi kedua, yaitu yang partikular. Jadi kalau tadi universal, yang kedua ini partikular. Kalau yang pertama itu inti, pokok, yang kedua itu cabang. Nah, ajaran-ajaran agama yang cabang ini, jangankan kok diyakini kebenarannya oleh semua manusia di dunia, bahkan oleh sesama penganut satu agama yang sama, kalau menghadapi ajaran-ajaran agama yang partikular ini, itu bisa berbeda-beda. Meyakini apakah ini sebuah kebenaran atau bukan. Meskipun sesama penganut agama yang sama. Tata cara peribadatan misalnya, umat Kristiani, misalnya liturgi dalam gereja, itu beragam-ragam. Umat Islam misalnya, kaifiyah sholat, tata cara sholat misalnya, amaliyah ubudiyah, itu beragam-ragam. Meskipun sama-sama sholat, tapi niatnya bisa cara melafatkan niat, apakah disuarakan, apakah harus cukup dalam hati saja, itu berbeda-beda. Sama-sama mengawali sholat, tapi ada yang mengangkat tangan, ada yang tidak mengangkat tangan, itu beragam-ragam. Umat Hindu, sembahyang di pura, kebaktian di vihara, atau di kelenteng, itu beragam-ragam, meskipun sesama satu agama. Gitu. Nah, jadi itu. Nah, ajaran-ajaran agama yang universal inilah yang sama sekali tidak boleh disimpangi atau diingkari atas alasan apapun juga. Tidak ada excuse di situ, tidak ada pengecualian, tidak ada satupun faktor pembenar bagi penganut agama untuk boleh mengingkari inti pokok dari ajaran agama. Karena tidak ada perbedaan di antara kita, semua kita akan sepakat bahwa kemanusiaan, keadilan, persamaan di depan hukum, kedamaian, kerukunan, menebarkan banyak sekali inti-inti pokok ajaran agama yang semua kita pasti akan sepakat bahwa itu harus ditegakkan. Sementara ajaran-ajaran yang partikular tadi itu, yang cabang, itu akan berbeda-beda. Beragam-ragam, maka cara kita menyikapinya cukup dengan menerapkan toleransi saja, saling menghargai dan saling menghormati keragaman di wilayah partikular. Tapi terhadap ajaran yang universal, ini sama sekali nggak bisa disimpangi. Nah, itu bagian pengantar awal saya kaitannya dengan ajaran agama. Nah, lalu masuk kepada gratifikasi. Apa itu gratifikasi? Tentu saya tidak sedang menggarami lautan karena ini kan agen SPAK semua kan, tentu sudah sangat fasih memahami gratifikasi. Tapi kalau misalnya ada yang dari luar, maksudnya selain agen SPAK, ya gratifikasi itu kan sebenarnya pemberian, gitu. Tapi pemberian yang disertai dengan pamrih. Pamrih itu ada keinginan yang menyertai dari pemberian itu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu bagi yang menerimanya. Jadi si pemberi itu,
si pemberi itu ketika dia memberikan sesuatu, apapun jenisnya yang dalam undang-undang korupsi itu disebutkan secara rinci itu jenis-jenis wujud dari apa yang diberikan, tapi apapun yang diberikan itu ada pamrih yang menyertakan, yang menyertai maksud saya dari si pemberi terhadap penerima. Diharapkan penerima itu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Jadi pamrih inilah yang lalu kemudian menyebabkan problematik gitu. Karena pamrih ini apalagi kalau si penerima itu adalah ASN, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang punya kewenangan sangat besar untuk melakukan atau untuk tidak melakukan sesuatu, itu akan bisa berdampak buruk ketika lalu kemudian kebijakan atau sikap tindakan yang dilakukan oleh seorang ASN atau pegawai negeri atau penyelenggara negara lainnya itu lalu dilakukan atas Biar dasar ini akun Google pamrih kok tadi ini itu. tuh pakai Gitu. ibu. Nah, Udah lama aku juga. maka di sini persoalannya itu tadi sudah disebut-sebut oleh baik Bu Maria maupun Bu Emma. Bagaimana ajaran pandangan agama melihat ini? Tentu semua agama punya ajaran yang sama, yang universal tadi itu, bahwa memberi itu perilaku mulia. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya memberi itu jauh lebih baik daripada menerima. Itu semua agama punya ajaran yang sama. Tapi pemberian di situ adalah pemberian yang tentu dilandasi dengan keikhlasan. Keikhlasan itu tidak ada pamrih sama sekali. Memberi ya benar-benar semata-mata untuk kebaikan si penerima, bukan untuk kebaikan si pemberi. Jadi ukuran ikhlas itu dalam konteks memberi itu adalah ketika kita atau siapapun yang memberi itu melandaskan pemberiannya itu pada kebaikan si penerima, bukan untuk kebaikan si pemberi itu karena dia ingin memberi gitu kan. Nah, jadi pemberian seperti itulah yang menjadi inti ajaran agama. Semua agama punya ajaran yang sama terkaitan dengan pemberian. Tentu ini sangat bertolak belakang, meskipun sama-sama pemberian, tapi itu ajaran agama yang memberi tadi itu, yang universal itu menjadi bertolak belakang dengan gratifikasi. Karena meskipun gratifikasi itu pemberian, tapi pemberian itu berdasarkan pamrih. Nah, pamrih ini yang problematik gitu. Jadi ada keinginan yang mengikuti pemberian itu untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu oleh si penerima itu. Maka ketika si penerima itu penyelenggara negara atau ASN atau pegawai negeri, itu lalu kemudian bisa menimbulkan problem yang tidak sederhana. Apa problem yang tidak sederhana itu? Karena begini, kalau saya punya kewenangan, misalnya saya ASN atau saya pegawai negeri, penyelenggara negara, atau siapapun, mungkin di luar ASN begitu ya, saya punya kewenangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kalau kewenangan itu saya gunakan karena saya menerima hadiah atau sumbangan atau apapun, yang lalu kemudian dalam bahasa hukum dikatakan sebagai gratifikasi, maka itu akan menimbulkan kerusakan. Itu. Apa bentuk kerusakan? Pertama, itu akan menimbulkan ketidakadilan. Karena tindakan saya, kebijakan yang saya lakukan, itu bukan berdasarkan persamaan di depan hukum. Hukum itu kan harus menerapkan persamaan di depan hukum. Tapi saya bisa memprioritaskan atau mengistimewakan atau mendahulukan orang yang memberikan hadiah kepada saya, maka itu lalu kemudian saya melakukan tindakan diskriminatif. Itu. Nah,
tindakan diskriminatif itu mengingkari inti pokok dari ajaran agama. Juga tidak hanya problem diskriminatif, itu juga menimbulkan ketidakadilan. Itu. Karena lalu kemudian kebijakan saya untuk melakukan atau untuk tidak melakukan sesuatu itu bukan karena azas persamaan di depan hukum, tidak berlaku kepada semua orang, tapi saya lakukan terhadap mereka-mereka yang memberikan gratifikasi kepada saya. Saya lalu punya kecenderungan, punya favoritism, punya kesukaan atau ada kecenderungan untuk lebih mengistimewakan, mendahulukan, memprioritaskan orang yang memberi saya. Itu. Jadi disinilah munculnya praktek ketidakadilan. Dan ketidakadilan itu lagi-lagi mengingkari inti pokok dari ajaran agama. Juga tidak hanya ketidakadilan, gratifikasi itu juga bisa berdampak kepada rusaknya tatanan sosial. Sistem yang berlaku, di mana sistem itu, tatanan sosial itu kan basisnya adalah persamaan di depan hukum, basisnya adalah keadilan. Itu semua akan menjadi runtuh, rusak, karena tadi itu, karena gratifikasi yang lalu kemudian si penerimanya bisa melakukan hal-hal yang tidak adil, yang diskriminatif, sehingga tatanan sosial, sistem sosial itu lalu kemudian terganggu. Tidak hanya terganggu, tapi lalu kemudian rusak begitu. Nah, semua itu memporak-porandakan kemanusiaan. Jadi rusaknya tatanan sosial, runtuhnya keadilan, terciptanya praktek-praktek diskriminatif, itu meruntuhkan harkat, derajat, martabat kemanusiaan antar kita di tengah-tengah kemajemukan, di tengah-tengah keberagaman, di tengah-tengah heterogenitas. Maka semua itu hakikatnya adalah mengingkari inti pokok dari ajaran agama. Mengingkari ajaran-ajaran agama yang universal. Itulah mengapa gratifikasi yang destruktif seperti itu, yang merusak seperti itu tertolak oleh agama. Maka pandangan semua agama itu melarang, mencegah gratifikasi, karena gratifikasi itu merusak. Nah, sebelum saya akhiri ini, kepada para agen SPAK, saya juga ingin menyegarkan ingatan kita bersama bahwa semua agama itu menerapkan aturannya, ajarannya, bahwa ajarannya itu harus diterapkan, tidak hanya difahami, tidak hanya diimani, karena beragama itu kan mengimani dan mengamalkan ajaran agama. Jadi ajaran agama itu tidak cukup hanya diimani saja sebagai sebuah keyakinan, tapi apa yang kita yakini, apa yang kita imani itu harus manifest, harus mengejawantah, harus mewujud dalam bentuk-bentuk amalan, dalam bentuk perbuatan, perilaku. Nah, ajaran agama itu hakikatnya adalah mencegah kerusakan. Inti dasarnya, hakikatnya. Karena agama itu inti ajarannya itu ingin memanusiakan manusia. Pesan kuat agama itu memanusiakan manusia. Mengapa keadilan harus ditegakkan? Mengapa persamaan di depan hukum harus diwujudkan? Kenapa kemaslahatan bersama itu harus dibangun bersama? Kenapa kita harus saling berbagi? Kenapa kita harus menebarkan kasih sayang? Mewujudkan kedamaian, membangun kerukunan, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena poin akhirnya adalah agar harkat, derajat, martabat kemanusiaan itu tetap terjaga dan terpelihara dengan baik, terlindungi dengan baik, memanusiakan manusia. Gitu. Karena manusia itu punya dua fungsi. Fungsi sebagai hamba di hadapan Tuhannya, tapi juga fungsi itu fungsi vertikal, dia sebagai hamba di mata Tuhannya, tapi juga fungsi horizontalnya, fungsi sosialnya, bahwa dia menjadi wakil Tuhan di atas muka bumi ini untuk menebarkan kebermanfaatan
bagi sesamanya, begitu. Nah, oleh karenanya ajaran agama itu sangat concern dengan upaya ikhtiar bahwa setiap manusia itu harus tercegah dari perbuatan merusak. Merusak itu ada dua. Pertama, merusak diri sendiri, yang dalam istilah umat Muslim itu disebut fahsya, itu ya, fahsya. Fahsya itu merusak diri sendiri, dan yang kedua merusak orang lain, lingkungan, sosial, perbuatan mungkar. Gitu. Jadi baik merusak diri sendiri maupun merusak orang lain itu dua-duanya harus dicegah. Gitu. Nah, itulah kenapa lalu kemudian kita harus berpuasa, kenapa kita harus semua amalan-amalan ajaran agama, tata cara ritual keagamaan itu sebenarnya dalam rangka untuk mengendalikan diri kita sendiri terlebih dahulu. Jadi orang harus sudah selesai dengan dirinya terlebih dahulu. Artinya dia harus punya kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsunya. Selesai dengan dirinya sendiri, ketika orang sudah selesai dengan dirinya sendiri, dia bisa menebarkan kebajikan, kebermanfaatan, kemaslahatan bagi orang lain. Itu. Karena bagaimana dia mau bisa menebarkan hal-hal positif kepada orang lain kalau dirinya sendiri belum selesai, gitu, belum bisa positif. Maka poin saya yang terakhir sebelum dialog, saya tidak tahu saya udah berapa menit ini, mudah-mudahan belum 20 menit. Maka bagaimana pandangan agama, menurut hemat saya itu sudah jelas, semua agama itu menolak gratifikasi, karena gratifikasi itu destruktif, tadi itu merusak, mengingkari inti pokok dari ajaran agama yang universal. Maka lalu kemudian apa upaya kita dari perspektif agama? Kalau dari perspektif hukum ya tentu ya kita harus mematuhi regulasi. Karena undang-undang melarang tindakan gratifikasi. Tapi dari perspektif agama, agama memberikan ajaran 3 hal sebenarnya. 3 langkah, 3 kiat bagi kita umat beragama dalam menghadapi gratifikasi itu agar kita tidak tergoda dengan gratifikasi seperti itu. Pertama itu adalah bahwa agama mengajarkan bahwa kita harus senantiasa terus mempertajam akal sehat. Banyak sekali ayat-ayat suci dalam kitab-kitab suci agama itu selalu mengajak agar kita menggunakan akal sehat kita, menggunakan nalar, logika sehat kita. Karena orang yang menggunakan akal sehat, dia akan terhindar dari perbuatan-perbuatan negatif. Karena akal sehat itu potensinya besar sekali untuk mengajak kita kepada kebaikan dan menghindarkan diri dari perbuatan merusak. Nah, yang kedua, agama mengajarkan agar kita senantiasa mengasah kepekaan kita, sensitivitas kita terhadap rasa. Jadi kalau yang pertama itu akal sehat, nalar, kenapa sih gratifikasi itu kita tolak? Ya karena ini membuat ketidakadilan nih. Saya bisa melakukan tindakan-tindakan yang nggak adil. Saya bisa melakukan tindakan yang diskriminatif. Saya bisa merusak tatanan sosial, sistem sosial yang dibangun. Itu melanggar undang-undang, peraturan, dan seterusnya. Itu merusak tatanan sosial. Akal sehat saya, kalau saya gunakan, itu pasti akan saya tolak. Gitu. Nah, yang kedua adalah kepekaan rasa. Itu agama mengajarkan bahwa kepatutan dan kepantasan itu bisa menjadi panduan bagi kita. Jadi kalau tadi ada ini kan ucapan terima kasih, ini kan bentuk rasa syukur orang yang sudah dibantu atau yang merasa berterima kasih lalu kemudian ya kita bisa lihat bantuannya seperti apa. Kalau bantuannya misalnya ucapan terima kasih hanya misalnya keripik keripik singkong atau apalah buah tangan, buah-buahan, 1-2 sisir pisang, masih oke itu betul. Tapi kalau bentuk ucapan terima kasihnya itu misalnya
emas bergram-gram misalnya, atau uang puluhan juta gitu, atau apalah yang iya itu rasa kita sudah bisa memilah tuh sebenarnya azas kepantasan, azas kepatutan, apakah si pemberi ini betul-betul ikhlas atau dia punya motif-motif tertentu, punya pamrih tertentu dengan pemberiannya. Sebenarnya manusia oleh Tuhan itu sudah diberikan kekuatan rasa selain tadi akal sehat tadi itu ya. Nah, itu yang kedua, mengasah terus rasa tadi itu, kepatutan, kepantasan. Yang ketiga, menurut saya yang tidak kalah pentingnya, ajaran agama mengajarkan qanaah. Qanaah itu rasa cukup terhadap materi. Jadi problem utama menurut hemat saya, dengan segala keterbatasan saya, orang melakukan tindakan koruptif itu, orang melakukan korupsi, itu bukan utamanya karena dia butuh dengan materi itu. Karena yang melakukan tindakan koruptif itu biasanya orang-orang yang dari sisi materi sebenarnya ya nggak kekurangan amat lah gitu, nggak kecuali kalau dia korupsi benar-benar untuk makan, untuk mempertahankan hidupnya, karena kalau dia tidak korupsi dia akan mati misalnya gitu, itu lain soal. Tapi sebagian besar orang melakukan korupsi itu karena ketamakan, kerakusan itu. Nah, tamak dan rakus inilah yang harus diperangi, yang itu yang ingin dihindari oleh ajaran agama. Maka agama mengajarkan rasa cukup terhadap materi, karena terhadap materi itu bukan banyaknya, tapi berkahnya. Nah, dan keberkahan itu adalah ketika apa yang kita terima itu kita rasakan cukup. Berapapun jumlahnya, karena jumlah itu bukan ukuran. Tapi bagaimana apa yang kita terima dengan cara-cara yang halal, yang prosedural, yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, itu lalu kemudian kita maknai sebagai sesuatu yang cukup. Sehingga karena kita merasa cukup, kita sudah nggak perlu lagi yang aneh-aneh, yang macam-macam, yang nyerempet-nyerempet, apalagi melabrak atau melanggar hukum, gitu. Termasuk gratifikasi. Jadi itulah pengantar diskusi kita. Saya harus berhenti sampai di sini supaya tidak terlalu menyita. Bu Emma, saya nggak tahu saya sudah memakan waktu berapa lama, tapi mudah-mudahan masih dalam batas yang bisa ditoleransi. Saya berhenti saja sampai di sini, mungkin dengan dialog itu bisa sedikit memperluas dan memperdalam pemahaman kita tentang tema pada sore hari ini. Demikian, saya kembalikan kepada Bu Emma. Ya, terima kasih Pak Lukman, sangat menarik sekali ya apa yang disampaikan oleh Pak Lukman di perbincangan hearing kita pada sore hari ini, dan ini saya pikir masuk akal sekali ya, karena gratifikasi dalam pandangan agama kita semua akan sepakat bahwa tidak ada satupun agama yang mentolerir adanya gratifikasi yang merusak ya, baik itu tatanan sosial maupun moralitas pribadi kita. Saya punya catatan sebelum kita lanjut ke dialog, ada catatan penting yang saya tadi catat sedikit dari apa yang disampaikan oleh Pak Lukman itu. Yang pertama itu apapun agama yang dipilah itu ada dua bagian ya terkait dengan pandangan agama terkait dengan gratifikasi, yaitu pertama universal ya, dipilah dari dua bagian. Pertama universal, yaitu yang diyakini bahwa semua manusia siapapun itu, apapun jenis kelaminnya, apapun agamanya, apapun warna kulitnya, kebenaran agama itu harus ditegakkan, karena universal ini berbicara tentang keadilan dan kesamaan dalam hukum. Dan universal juga ini kapan kita menolak adanya gratifikasi yang merusak agama, dan universal juga ini tidak bisa disimpan, tidak seperti dengan bagian kedua partikular, yaitu cabang ya. Kalau cabang ini meyakini apa yang ini benar atau tidak ya, jadi ini beragam-ragam dan cara orang melaksanakannya terkait dengan ibadah kita
dari agama apapun, ya. Kita punya cara dan ragam kita dalam melaksanakan ibadah kita, tetapi kita mempunyai menerapkannya dalam bertoleransi. Jadi ada dua, partikular dan universal. Kemudian ini juga saya sangat tertarik juga tadi apa yang disampaikan oleh Bapak, yaitu setiap manusia harus tercegah dari kata merusak, ya, utamanya bagi diri sendiri, ya. Merusak diri sendiri karena gratifikasi itu dalam agama itu selain kita akan merusak diri sendiri, jadi terkait dengan bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu, kemudian gratifikasi juga itu akan merusak orang lain, lingkungan, dan apa yang ada di sekitar kita. Kemudian juga ada catatan juga dari Bapak tadi bagaimana upaya-upaya kita dalam mencegah gratifikasi. Ada 3 juga yang tadi Bapak sampaikan, yaitu agama mengajarkan kita untuk mempertajam akal sehat, kemudian mempertajam kita untuk senantiasa meningkatkan kepekaan dan rasa kita. Kemudian yang ketiga itu adalah qanaah atau rasa cukup terhadap materi. Dengan upaya-upaya yang 3 ini yang kita tanamkan dalam diri kita untuk mencegah adanya gratifikasi dari pandangan di semua agama yang ada ini. Nah, teman-teman yang ada di ruang Zoom, Bapak, Ibu, dan teman-teman agen SPAK, saya membuka ruang untuk diskusi kita bersama Bapak Lukman Hakim. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya langsung membuka mikrofon, bisa bertanya langsung atau mengajukan handsen jari tangannya ataupun melalui chat box, ya. Silahkan teman-teman. Ya, sudah ada. Ini satu dari SPAK Sumut, ya, sudah mengajukan jarinya. Saya persilahkan Mbak Peranita Sagala, silahkan. Ya, makasih Kak Emma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tiba-tiba hujan deras, mohon maaf kalau suaranya terganggu ya Kak. Jelas kayaknya. Jelas kok. Baik, menarik sekali yang dipaparkan oleh Pak Lukman tadi. Saya ingin sedikit berdiskusi mengenai wacana yang terjadi di masyarakat umum ini Pak Lukman. Terutama umat Islam nih ya, kemarin terutama saat Hari Guru yang lalu, Hari Guru 25 November ya yang lalu itu, dan banyak video-video yang beredar mengenai gratifikasi ini. Dan itu pakai jilbab ya, berarti dia agamanya Islam, terus dia memperjuangkan guru-guru terutama yang honor itu bisa menerima gratifikasi. Ayo kita perjuangkan guru-guru honor agar bisa menerima gratifikasi. Karena gaji kita ini sudah sangat kecil gitu ya. Nah, jadi yang terjadi di masyarakat umum itu pemahaman tentang gratifikasi menurut saya sih sangat lemah. Mereka tidak melihat bahwa gratifikasi ini adalah menimbulkan ketidakadilan, tidak sampai ke sana. Dan seringnya kabur dengan makna sedekah. Ya, seringnya itu jadi seolah-olah itu sedekah. Walaupun kalau kita telusuri secara agama kan sedekah itu harusnya orang tertentu yang menerima dan harusnya diniatkan. Tapi pada kasus-kasus gratifikasi seringnya berdalih begitu ya, bias dengan makna sedekahnya. Ini bagaimana Pak Lukman kita menjelaskan ke masyarakat bahwa gratifikasi itu sangat bertentangan dengan makna sedekah gitu. Saya kembalikan ke Kak Emma. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Peranita ya dari SPAK Sumatera Utara. Ya, silahkan dari teman-teman yang lain jika ada yang ingin mempertanyakan lagi atau silahkan. Halo. Ya, langsung aja Bu, Mbak Din. Iya. Ya.
Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambil saya belajar bicara, karena di usia 61 tahun sudah pensiun, rasanya lega. Ternyata karena saya over kegiatan, sehingga kekeselan dalam rangka traveling, ternyata saya harus istirahat di rumah. Alhamdulillah, saya sambil belajar bicara ini kembali, saya memahami, memaknai apa yang disampaikan mantan Menteri Agama kita dulu, yang saya monitor, Pak Lukman Hakim yang terhormat, bahwa apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, itu berpuluh tahun saya alami. Bagaimana saya harus menolak gratifikasi yang orang bilang aneh. Saya nggak usah cerita apa latar belakang saya. Yang jelas saya pernah di satu posisi di mana saya bisa memberikan keputusan untuk memutasi, memindahkan, meluluskan, dan sebagainya. Disitulah apa yang Pak Lukman sampaikan tadi, bagaimana pemberian itu apakah bisa menjadikan rasa keadilan bagi yang memberi atau tidak. Dan ternyata kebanyakan semua pemberian itu karena jabatan saya membuat saya berpikir tidak mungkin saya akan diberi kalau tidak dalam posisi jabatan saya. Justru itulah yang dengan bahasa komunikasi yang saya bisa gunakan supaya saya tidak dianggap aneh, ya, karena di tengah situasi yang dianggap biasa gratifikasi itu, tapi saya bicara dalam hati saya maupun akal saya nggak mungkin diberi ini kalau saya tidak dalam satu jabatan ini. Sehingga dengan bahasa yang santun dan menghindarlah, akhirnya bisa saya tolak. Meskipun tidak mudah itu, ya. Tapi alhamdulillah sampai saya pensiun, saya selamat lah, dibilang demikian saya selamat. Dan itu tidak mudah. Apa yang Pak Lukman Hakim sampaikan itu betul-betul saya rasakan. Terima kasih, saya sambil belajar bicara lagi. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Din, salam sehat ya. Selanjutnya Ibu dan Bapak masih ada yang ingin menyampaikan? Kalaupun belum berkesempatan menyampaikan secara langsung, bisa mengetik lewat chat box. Sebentar saya akan membacakan sendiri dan akan direspon oleh Pak Lukman. Saya persilahkan Pak Lukman, ada 2 pertanyaan di sini dari peserta kita, yaitu ada tadi agen teman, kawan saya, agen SPAK dari Sumatera Utara, yang terkait dengan peringatan Hari Buruh kemarin, bagaimana aksi itu memperjuangkan guru honorer itu untuk menerima gratifikasi, ya, membenarkan gratifikasi yang diterima oleh guru honorer, karena menganggap bahwa itu adalah sedekah, dan kemudian makna dari sedekah itu apa sebenarnya menurut pandangan Pak Lukman Hakim. Kemudian Ibu Din juga tadi banyak bercerita tentang pengalaman dia sebagai pejabat dalam
menerima pemberian. Silahkan Pak Lukman memberikan komentar terhadap dua penanggap kita tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, pertama tentu saya terima kasih sekali kepada Bu Din ya yang tadi telah berbagi kepada kita tentang pengalamannya. Itu sangat menggugah ya, sangat menginspirasi juga, memotivasi kita khususnya yang masih aktif berkegiatan sebagai penyelenggara negara, sebagai ASN, sebagai pegawai negeri. Juga yang dari Tumut tadi, saya lupa mencatat namanya siapa. Nah, saya ingin mulai dari yang dari Sumut tadi itu, bahwa ada kecenderungan, bahkan tidak hanya kecenderungan, ada fakta pada sebagian kita yang mengidentikan, menyamakan bahwa gratifikasi itu sebenarnya sedekah gitu. Sehingga karena dipersepsi seperti itu, bahwa gratifikasi itu adalah sedekah, ya boleh-boleh saja dilakukan maupun diterima, baik sebagai pemberi maupun sebagai penerima gitu. Nah, jadi saya ingin mengajak kita semua untuk bisa membedakan itu, bahwa meskipun sama-sama pemberian, gratifikasi menjadi tertolak itu baik oleh negara melalui peraturan-peraturannya, melalui sejumlah regulasi yang ada, maupun oleh agama, karena tadi itu ada faktor kerusakan yang ditimbulkan, yang disebabkan dari gratifikasi. Karena pemberiannya itu dengan pamrih. Itu masalahnya. Gitu. Pamrih itu yang lalu kemudian, pamrih itu macam-macam, tapi poinnya dari pamrih itu adalah agar si penerima itu mau melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Itu. Sesuai dengan kewenangannya, sesuai dengan posisinya dia, sesuai dengan jabatannya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah, disinilah yang merusak, karena tadi itu menimbulkan ketidakadilan, menimbulkan praktek diskriminatif, merusak tatanan sosial, dan seterusnya. Yang intinya adalah meruntuhkan nilai-nilai kemanusiaan tadi itu. Dan itulah kenapa lalu kemudian dicegah. Nah, oleh karenanya, begini, kalau kita mau, ada dua perspektif ya, melihat gratifikasi yang seakan-akan disamakan dengan sedekah itu. Pertama dari perspektif negara, dari aturan negara, dari cara pandang negara melihat pemberian seperti itu. Itu sudah jelas-jelas dilarang. Gratifikasi, karena ada undang-undang yang melarang itu, yang tidak membolehkan, yang karenanya lalu kemudian terkena sanksi hukuman, baik bagi yang memberi maupun bagi yang menerima. Itu. Dan rumusannya tentu ini Agen SPAK sudah cukup paham, saya tidak perlu merefer lagi. Jadi negara melarang itu. Nah, agama pun demikian. Nah, kalau kita mau menguji apakah pemberian itu ada pamrih atau tidak, dilihat saja yang menerima pemberian itu siapa. Kalau hanya terbatas orang-orang tertentu, apalagi menurut Budin tadi itu ya karena jabatannya. Tadi secara eksplisit berkali-kali Budin mengatakan, bahkan meyakini betul, tak mungkin saya menerima kalau bukan karena saya menduduki jabatan tertentu. Jadi kalau pemberian itu hanya kepada pejabat-pejabat tertentu saja, sementara orang yang tidak menjabat itu tidak mendapatkan pemberian, tidak menerima pemberian, itu lalu kemudian muncul dugaan ini ada pamrih. Lain soal kalau dia sedekah, kalau sedekah itu kan kepada banyak orang, kepada semua orang, tidak harus kepada si pemilik jabatan, gitu, si penguasa jabatan. Jadi yang kedua, apakah pemberian itu dari sisi waktu itu sebelum sebuah kebijakan atau keputusan itu dilahirkan atau tidak? Misalnya saya seorang guru, gitu. Saya seorang guru menjelang ujian, menjelang ulangan atau menjelang kelulusan. Kalau saya menerima sebagai seorang guru, saya menerima dari orang tua murid atau dari siapapun yang katanya ini dengan penuh ikhlas, ini adalah sedekah, ini adalah ucapan terima kasih karena
saya sudah mendidik anaknya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau itu dilakukan sebelum ulangan, atau sebelum ujian, atau sebelum proses kelulusan, lulus atau tidaknya anak, maka pemberian seperti itu bisa diduga memiliki pamrih untuk agar saya meluluskan anaknya. Gitu. Tapi kalau pemberian itu dilakukan setelah kelulusan sehingga tidak ada konflik of interest. Ini poin pentingnya. Tidak ada konflik kepentingan bagi si penerima. Jadi gratifikasi itu menjadi sesuatu yang diharamkan baik oleh agama maupun sesuatu yang dilarang menurut kacamata negara melalui peraturan-peraturan yang dibuatnya, karena salah satu unsurnya adalah bahwa si penerima itu lalu kemudian berada pada posisi konflik kepentingan. Karena jabatan-jabatannya, karena kewenangannya, karena kekuasaannya yang dia miliki untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jadi kalau sebagai guru, saya menerima hadiah sebelum ujian, maka kalau saya menerima hadiah itu, saya lalu kemudian punya konflik kepentingan terhadap anak dari si pemberi itu. Anak si orang tua yang memberi itu. Lalu kemudian saya konflik. Ini anaknya saya luluskan apa enggak ya? Aduh, kalau saya nggak luluskan kok kasihan, saya sudah menerima, apalagi hadiahnya itu luar biasa bernilainya, mahalnya, gitu. Nanti, itu kalau sudah begitu, itu membuat lalu kemudian proses ketidakadilan, diskriminatif dan seterusnya itu lalu kemudian terjadi, gitu. Jadi bisa dilihat dari situ. Lain soal kalau dari sisi tempus, dari sisi waktu itu yang lalu kemudian menghilangkan sama sekali konflik kepentingan tadi itu. Dilakukan setelah ujian diumumkan, setelah tidak ada. Dan yang kedua tidak hanya itu ya, tentu itu dilakukan oleh kepada banyak guru, tidak hanya saya saja yang kebetulan menjadi guru langsung dari anaknya, tapi karena yang mendidik anaknya, kalau dia memang betul-betul ingin berterima kasih, sedekah, ya tentu kan kepada banyak guru. Itu jadi karena yang mendidik si anak tidak hanya saya seorang, tapi banyak guru yang lain. Jadi bisa dilihat lah dari itu yang lalu kemudian kepekaan rasa, kepantasan, kepatutan itu tidak hanya diberlakukan bagi yang memberi hadiah, tapi si penerima hadiah itu juga dituntut untuk memiliki kepekaan rasa tadi itu, selain akal sehat tentunya. Jadi rasa apakah ini pantas atau tidak, patut atau tidak. Nah, jadi pertama harus dilihat apa dari perspektif negara, apakah ketika saya memberi atau ketika saya menerima itu saya melanggar aturan atau tidak, melanggar regulasi atau tidak. Itu kan ada aturannya gitu. Gratifikasi itu kalau nilainya nanti Bu Maria atau Bu, ini banyak sekali agen-agen SPAK, saya pikir sudah fasih ya bicara tentang regulasi. Dalam kurun waktu 30 hari harus sudah dilaporkan kepada aparat penegak hukum, atau kalau nilai pemberiannya itu di bawah nominal tertentu, maka itu tidak masuk kategori gratifikasi dan seterusnya. Tapi jadi dari sisi regulasi harus betul-betul dicermati betul apakah melanggar atau tidak. Dari perspektif agama, karena hakikatnya setiap kita itu kan menyandang dua predikat. Kita sebagai warga negara, karenanya kita terikat dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara. Regulasi, undang-undang, PP, Perpres, Perda, dan seterusnya. Tapi juga selain warga negara, kita adalah umat beragama yang juga terikat dengan ketentuan agama. Itu. Nah, agama sudah seperti penjelasan saya tadi itu. Jadi itu bisa dilihat dari dua hal. Jadi saya pikir itu, jadi sekali lagi Budin terima kasih sharingnya itu sangat menggugah dan memotivasi dan menginspirasi kita. Demikian. Ya, terima kasih Pak Lukman atas penjelasannya ya. Intinya tidak ada konflik kepentingan ya di sini. Kemudian bagaimana kita membangun kepekaan rasa, baik itu kita sebagai penerima maupun si pemberi. Jadi kepekaan rasa ini bukan hanya si pemberi saja,
bahwa ada kepentingan di situ pada saat dia memberikan sesuatu pada si penerima, tapi si penerima juga ada kepekaan rasa. Apa sih tujuan dari orang memberikan sesuatu kepada saya? Nah, di checkbox ini ada 3 pertanyaan, ada 4 ya pertanyaan. Yang pertama itu dari Mbak Maya NTB, tapi sebenarnya pertanyaan ini juga bisa Pak Lukman jawab juga, Mbak Maria, Mbak Judith juga ya. Gratifikasi yang kita laporkan adalah yang nilainya besaran nilai gratifikasi itu yang dilaporkan itu sebesar berapa, kemudian ya kalau kecil itu bagaimana. Nah, itu pertanyaan yang kedua itu ada dari Mbak Judith, agen SPAK Indonesia. Ini Pak, ada beberapa agen SPAK di daerah bercerita bahwa dengan menganjurkan tidak memberikan sesuatu yang bisa menimbulkan kesulitan pada penerima dalam mengambil keputusan, akibatnya mereka dikatakan sebagai penghambat rezeki orang. Bagaimana sebaiknya merespon? Ini banyak sekali memang Pak yang kami dapatkan sebagai pendamping di lapangan, bahwa kami ini adalah penghambat rezekinya orang pada saat kita menolak untuk menerima atau gratifikasi ya. Ini juga mungkin pandangan bagus sekali ya. Nah, ini juga kemudian ada dari kawan Enda, SPAK Surabaya. Sudah ada peraturan hukum pemerintah ajaran agama dan aturan instansi yang tidak mengizinkan adanya gratifikasi. Yang menjadi kendala di masyarakat adalah masyarakat menganggap bahwa pemberi itu baik apapun tujuannya dengan POV ini, tentu gratifikasi tidak bisa berhenti, tentu kualitas dan integritas masing-masing individu yang menjadi penting dalam menghentikan gratifikasi. Jadi ini terkait dengan aturan sebenarnya yang sudah ada yang mengatur tentang kebijakan, tetapi bagaimana menghentikan gratifikasi ini. Kemudian ada dari Mbak Maria juga, bagaimana dengan pemberian pada pemimpin agama yang seringkali dianggap sebagai bentuk penghormatan, ya. Nah, ini mungkin Pak Lukman beberapa tanggapan dari chatbox. Silahkan Pak Lukman memberikan penjelasan terkait 3 pertanyaan ini. Silahkan Pak. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Jadi saya tidak tahu persis dari regulasinya karena saya sudah tidak lagi menangani secara intens ya tentang korupsi ini. Mungkin nanti bisa dibantu oleh teman-teman agen SPAK yang lain. Tapi seingat saya itu ada, kalau salah mohon saya dikoreksi gitu ya. Karena tadi pertanyaannya berapa sih ukuran nominal jumlah yang harus dilaporkan pemberian hadiah yang bisa diduga sebagai gratifikasi itu. Seingat saya yang nilainya 200.000 ya per pemberian, yang lalu kemudian itu sekali pemberian yang kalau totalnya dalam keseluruhan itu 1 juta gitu. Jadi karena pemberian itu kan bisa berkali-kali atau bisa banyak pemberian. Jadi kalau jumlahnya di atas 1 juta itu menurut saya harus sudah dilaporkan gitu karena sudah ya itu batasannya. Tapi itu mohon nanti bisa konfirmasi atau diklarifikasi. Nah, betul, memang dalam ajaran agama seperti yang saya katakan tadi itu, semua agama punya ajaran yang sama bahwa pemberian itu mulia. Itu harus dibalas dengan kebaikan juga. Itu yang menjadi dalih bagi mereka-mereka yang mengatakan, ya saya sudah mendapatkan kebaikan dari orang itu, saya sudah dibantu, saya sudah atau sebaliknya, saya akan memberi sesuatu kebaikan, pemberian itu kebaikan, supaya orang yang menerima itu juga bisa membalas kebaikan dengan saya, itu pamrih gitu. Nah, itu memang ajaran agama seperti itu. Tapi lagi-lagi saya ingin menekankan bahwa pemberian itu lebih mulia, bahwa kebaikan itu harus dibalas dengan kebaikan. Semua itu dasarnya adalah keikhlasan. Ini juga ajaran agama gitu. Semua agama menolak
pemberian dengan pamrih. Pamrih itu mengharap sesuatu tadi itu. Jadi tidak ikhlas. Ikhlas itu semata-mata pemberian itu demi kebaikan si penerima, bukan kebaikan buat pemberi. Jadi kalau saya memberi kepada orang lain, betul-betul dasarnya, landasannya itu demi kebaikan yang menerima. Supaya yang menerima itu begini, supaya yang menerima itu ikhlas. Pemberian yang saya tidak berharap kembali gitu. Saya tidak mengharapkan kebaikan yang saya berikan itu lalu kemudian dikembalikan lagi kebaikan itu oleh si penerima kepada saya yang memberi. Bukan begitu tujuannya, tapi betul-betul. Nah, kalau ada pamrih, ada balasan, ada harapan untuk dibalas, itu sudah pamrih. Itu yang oleh agama tertolak. Gitu. Karena itu melanggar. Tadi itu inti pokok dari ajaran agama. Nah, jadi karenanya kalau dikatakan penghambat, tadi apa istilahnya, menghambat rezeki orang dan lain sebagainya, itu bukan rezeki. Gratifikasi itu bukan rezeki gitu. Atau kalau itu mau dikatakan rezeki, tapi itu rezeki yang problematik gitu. Baik secara negara itu menjadi masalah karena itu melanggar aturan. Menurut agama itu juga merusak gitu. Andai pun kita mau mengatakan gratifikasi itu rezeki, tapi itu rezeki yang tidak halal gitu. Ketidakhalalannya itu ya karena merusak tadi itu. Jadi begitu tanggapan saya, Bu Emma. Ya, Pak Lukman, terima kasih tanggapannya Pak Lukman ya terkait tadi pemberian dengan pamrih ya. Kalau memberi dengan pamrih itu semua agama menolak ini. Ini ada terkait dengan literasi yang dibuat oleh Pak Lukman ya, nanti akan di-share juga di checkbox itu sudah mungkin Oh iya, Ibu Maria saya sudah. ingin meralat. Itu yang tulisan referensi itu bukan saya yang membuat ya. Itu Ya. ada tim di Kementerian Agama yang membuat itu masing-masing Direktorat Jenderal Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha, itu masing-masing membuat bagaimana gratifikasi, bagaimana korupsi dalam pandangan agama-agama. Jadi Pak. itu bukan saya yang membuat, tapi itu sebuah kerja tim yang lalu kemudian saya share untuk bisa dibagikan ke semua agen SPAK. Oke, makasih Pak. Berarti Pak Lukman ya bersama tim dalam membuat referensi itu nanti kita akan baca bersama. Saya pikir itu sangat menarik sekali bahan bacaan yang dibuat oleh Pak Lukman bersama tim. Kemudian ada lagi satu pertanyaan ini Pak Lukman terkait dengan dari Mbak Maya, masih dari Mbak Maya dari NTB. Bagaimana dengan pemberian gratifikasi dalam memberikan izin nikah anak yang di bawah umur? Dengan memberikan gratifikasi ke kalin atau kadesnya. Jadi ini terkait dengan perkawinan usia anak. Jadi untuk mengizinkan anak menikah di usia anak itu, kemudian ada gratifikasi yang diberikan oleh mungkin orang tua atau keluarga dari anak ini kepada kadesnya ataupun orang-orang yang akan berkaitan dengan perkawinan anak. Nah, bagaimana Pak Lukman pandangan Pak Lukman terkait gratifikasi dalam perkawinan anak? Terima kasih, Pak Lukman, silakan. Iya, itu kesalahannya menjadi 2 kali gitu, berlipat gitu. Jadi gini, pemberian dengan pamrih, di mana pamrihnya itu untuk sesuatu yang tidak melanggar hukum, yang tidak melanggar regulasi, itu saja tidak boleh. Itu. Padahal pamrihnya itu pamrih yang bukan sesuatu yang menyebabkan terlanggarnya hukum. Itu saja tidak boleh. Kenapa? Karena ya tadi meskipun hukum tidak terlanggar, tapi itu lalu kemudian menimbulkan ketidakadilan, diskriminasi, rusaknya tatanan dan seterusnya. Apalagi kalau pamrihnya itu melanggar hukum. Misalnya tadi itu, saya memberikan sesuatu agar anak saya diloloskan, meskipun anak saya di bawah umur, atau siapapun juga yang di bawah umur, agar bisa dinikahkan.
Jadi nikah di bawah umur saja itu sudah melanggar hukum. Apalagi lalu kemudian itu dilakukan dengan iming-iming hadiah yang kita berikan, yang lalu kemudian disebut sebagai gratifikasi itu. Jadi ini salahnya jadi double nih. Jadi gratifikasinya itu sudah salah, lalu pamrihnya itu juga melanggar hukum gitu. Melanggar hukum ya tentu juga melanggar ajaran agama, karena agama juga melarang pernikahan di bawah umur. Orang yang belum siap menikah lalu kemudian dipaksa untuk menikah itu juga melanggar kemanusiaan. Demikian. Ya, terima kasih Pak Lukman. Ya, saya sepakat sekali ya. Kira kita semua di ruang Zoom ini sangat sepakat sekali bahwa apabila berkaitan dengan perkawinan anak, itu berarti ada 2 kali lipat kesalahan yang terjadi, yaitu terkait dengan regulasi, ya, kebijakan hukumnya, yang kedua gratifikasinya, dan ini sangat melanggar sekali yang terjadi. Nah, teman-teman, masih adakah yang ingin Bapak, Ibu, dan teman-teman Agen SPAK yang ingin merespon atau memberikan tanggapan terkait dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Lukman tentang gratifikasi dalam pandangan agama? Silahkan. Kalau sudah tidak ada lagi, ya bisa mungkin lanjut di chat box juga. Saya akan ada? Ya, oh iya, Ibu Maria, silahkan. Maaf ya, Pak Lukman, mohon maaf tadi pertanyaan Ya, saya kayaknya terlewat, belum sempat Oh dijawab. iya. Ada kaitan dengan pertanyaan berikutnya. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana gratifikasi atau pemberian kepada pemuka agama, karena terkait dengan perkawinan anak tadi itu seringkali pemberian itu diberikan sebagai tanda dibungkus sebagai tanda hormat begitu Pak. Tapi itu bagaimana merespon hal tersebut? Terima kasih Pak. Ya, silakan Pak Lukman terkait dengan ya. pemberian ke pemuka agama. Ya. Kaitannya dengan gratifikasi. Baik, sekarang kita cermati dengan teliti ya, dengan cermat ya. Ketika misalnya ada seseorang memberikan sesuatu kepada pemuka agama, itu apakah ini gratifikasi atau ini bukan gratifikasi, atau artinya betul-betul pemberian yang tadi itu istilahnya sedekah atau derma atau sesuatu yang memang betul-betul keikhlasan. Dilihat saja motifnya. Maksud saya bisa diuji motifnya, apakah pemberian itu terkait dengan pamrih yang pertama dulu. Adakah pamrih dari si pemberi? Kalau tokoh agama itu seorang pimpinan, dia pemegang kekuasaan, kebijakan gitu, yang dia bisa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, di mana melakukan sesuatu atau tidak sesuatu itu terkait dengan si pemberi, maka di situ ada konflik kepentingan. Maka kalau ada konflik kepentingan, itu bisa diduga gratifikasi. Tapi kalau tidak ada konflik kepentingan, misalnya pemuka agama itu sama sekali nggak punya kepentingan sama sekali dengan si pemberi hadiah. Dia tidak punya kewenangan menerbitkan atau mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan atau merugikan si pemberi hadiah. Dia tidak punya kekuasaan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berdampak langsung maupun tidak langsung dengan si pemberi hadiah tadi itu atau sedekah itu, maka itu nggak bisa dikatakan sebagai gratifikasi karena tidak ada konflik kepentingan, tidak ada pamrih gitu. Kalau menurut saya begitu pandangan saya gitu. Lain soal kalau pemuka agama, apakah itu ulama atau Pak Kiai atau Pak Pendeta atau pastor atau siapa, biku, bante, tapi dia punya kekuasaan, punya kewenangan yang secara langsung terkait dengan si pemberi itu, menguntungkan atau merugikan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu kepada si pemberi, maka itu ada konflik kepentingan. Kalau ada konflik kepentingan,
itu pamrih. Kalau pamrih gratifikasi itu. Begitu. Maka kita lihat saja, atau kalau itu terjadi pada diri kita, kalau saya mau memberi kepada pemuka agama saya, gitu, pimpinan agama saya, kita tanyakan kepada nurani kita, kepada akal sehat kita dan nurani kita, apakah pemberian saya itu menyebabkan tokoh agama yang saya beri, yang akan menerima hadiah saya, itu lalu kemudian mengalami konflik kepentingan atau tidak dia. Kan kita bisa menduga, kan kita kan bisa memperkirakan. Gitu. Kalau uang yang saya berikan atau hadiah atau benda barang yang saya berikan kepada dia lalu menyebabkan dia pemuka agama itu menjadi berada pada posisi yang tidak nyaman karena dia konflik kepentingan, maka saya harus sudah sejak awal saya sudah harus tidak lakukan itu karena itu gratifikasi. Jadi atau kalau kita menjadi pemuka agama gitu ya. Kalau kita merasa menjadi pemuka agama kan kita bisa mengukur kepatutan, kepantasan. Apakah pemberian ini ada pamrih di situ? Gitu. Ada konflik kepentingan enggak di situ gitu. Kalau tidak ada ya itu betul-betul ikhlas kalau menurut saya, maka itu bukan gratifikasi. Itu. Jadi ukurannya kalau saya di situ. Iya. Begitu Bu Maria. Ya. Masih ada Bu Maria? Cukup Kak. Oke, ya. Ini pertanyaan tadi dari Mbak Maya karena tingginya angka perkawinan anak di NTB ya, dan salah satu faktor pemicu tingginya angka perkawinan anak ini juga yang ada terjadi di beberapa wilayah di NTB adalah adanya gratifikasi yang diberikan oleh keluarga anak yang akan dinikahkan ini kepada tokoh-tokoh kunci yang ada di wilayah tersebut, utamanya mungkin di sini adalah terkait dengan tokoh agama dan tokoh adat untuk meloloskan atau mengizinkan sehingga anak itu bisa menikah di usia anak. Ini kalau yang menjadi problem. Saya itu ada konflik kepentingan di situ. Ya. Itu gratifikasi kalau menurut saya. Ya. Ya. Terima kasih Pak Lukman. Teman-teman yang lain masih ada terkait dengan bagaimana gratifikasi dalam pandangan Islam, dalam pandangan agama ya, maaf, bukan dalam Islam saja, dalam pandangan agama gratifikasi. Kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, saya akan kembalikan ke Pak Lukman untuk closing statement-nya Pak Lukman terkait dengan hearing kita pada sore hari ini, bagaimana gratifikasi dalam pandangan agama yang menurut Bapak tadi itu sangat itu merusak karena meruntuhkan harkat dan martabat manusia. Silakan Pak Lukman. Begini, semua agama punya ajaran yang sama bahwa pada diri setiap manusia itu ada bagian yang Tuhan titipkan pada diri manusia itu. Siapapun manusia itu. Tidak peduli latar belakang manusia itu. Setiap manusia ada yang Tuhan titipkan. Ada bagian yang Tuhan titipkan pada diri manusia. Yang orang sebut itu akal sehat, nurani, itu yang kalau kita lagi bimbang, kalau kita lagi bingung atau bimbang ya begitu ya, ragu, tanyakan kepada nuranimu gitu kan itu. Nah, itu suara kebenaran sebenarnya, itu bagian dari yang Tuhan titipkan. Itulah kenapa semua agama mengajarkan agar kita memuliakan manusia. Karena pada diri manusia ada bagian yang Tuhan titipkan pada diri manusia itu. Maka manusia tidak boleh direndahkan harkatnya, derajatnya, martabatnya atas alasan apapun juga. Karena ada bagian yang Tuhan titipkan. Ada ruh, kawan-kawan. Yang kalau manusia itu meninggal, ruh itu kembali pulang kepada sang pemiliknya. Nah, ruh ilahiyah inilah yang sebenarnya kebenaran itu yang selalu mengajak manusia untuk
tidak melakukan tindakan merusak sebenarnya. Tapi kan manusia makhluk lemah. Dia bisa tergoda dengan hawa nafsunya. Hawa nafsu inilah yang seringkali mengajak kepada kerusakan. Baik merusak diri sendiri maupun merusak orang lain, lingkungannya. Fahsya dan mungkar tadi itu. Nah, karenanya poin penting di sini adalah mari setiap kita penganut agama untuk senantiasa tadi itu 3 hal menurut saya. Pertajam logika, akal sehat agar terus dipertajam. Karena kalau tidak dipertajam bisa tumpul juga logika kita, akal sehat kita. Karena itu sesuatu yang Tuhan berikan keistimewaan bagi kita manusia dibanding makhluk yang lain. Yang kedua, asah kepekaan rasa nurani tadi itu, sehingga lalu kemudian kita punya kemampuan untuk menerapkan azas kepatutan, kepantasan, baik sebagai pemberi maupun sebagai penerima sumbangan-sumbangan seperti itu. Yang ketiga, mari perkuat rasa cukup, khususnya terkait dengan materi, gitu. Sehingga lalu kemudian kita tidak tamak, kita tidak rakus dalam menyikapi materi, karena pemberian-pemberian itu kan biasanya berujung kepada materi. Saya pikir itu 3 poin dari saya. Ya, terima kasih Pak Lukman. Materi yang sangat luar biasa ya pada hearing kita sore hari ini, hearing yang ke-12. Mengcopy sedikit dari apa yang tadi Pak Lukman sampaikan, bahwa setiap manusia itu Tuhan sudah titipkan dan mengajarkan, menitipkan sesuatu pada diri kita, dan kemudian kita agar kita memuliakan manusia. Ya, mari sama-sama kita menolak gratifikasi apapun bentuknya, ya, karena kata pamrih itu tidak bisa diukur, ya, karena gratifikasi itu menimbulkan konflik kepentingan, baik itu bagi penerima dan pemberi barang. Saya, Emma Rahmayanti, selaku moderator kegiatan hearing yang ke-12 ini, mengucapkan terima kasih banyak kepada semua agen SPAT ya, yang ada di ruang Zoom ini, Bapak Ibu juga yang ada di ruang Zoom ini, terkhusus untuk Bapak Lukman Hakim. Ya, terima kasih banyak Pak telah meluangkan waktunya untuk bersama-sama kita berdiskusi pada sore hari ini, dan terkhusus juga Ibu Maria selaku Direktur SPAK Indonesia, terima kasih juga Ibu sudah membuka ruang bagi kita semua untuk berdiskusi dan berdialog terkait dengan bagaimana kita melakukan pencegahan korupsi dan meningkatkan integritas kita terhadap nilai-nilai anti korupsi. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah maupun hilap dalam proses saya memfasilitasi, memoderatori kegiatan kita pada sore hari ini. Saya memberikan kembali kepada Adenisa untuk melanjutkannya. Terima kasih. Terima kasih Bunda Emma, terima kasih juga Pak Lukman. Diskusi yang hari ini sangat mencerahkan kita semua. Terima kasih juga teman-teman agen SPAK yang sudah aktif mengikuti diskusi kita kali ini. Sampai jumpa di bulan Juli. Bulan depan kita akan diskusi lagi healing yang ke-13. Sampai sini pertemuan kita hari ini. Sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak ada foto bersama nih, Sa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jangan dulu meninggalkan Iya, jangan. foto bersama dulu. Kakak-kakak semua mohon diaktifkan kameranya. Kita akan foto bersama. Di sini ada 2 layar. Oke, sudah siap semua? Sudah siap ya? Saya screenshot dari sini ya. 1, 2, 3. Oke, ditahan dulu karena kita akan masuk ke halaman kedua. Ditahan ya. 1, 2,
Iya. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak Baik, kakak-kakak terima semua kasih sudah diingatkan. semuanya. Terima Terima kasih kasih semuanya. Bapak, Bu terima Emma, kasih Bu Bu Willy, Anissa, terima Mbak kasih. Maria, Mbak Judi, Agen semua. Pak, tetap semangat. Semangat Jumpa Pak. lagi. Terima Terima kasih kasih Pak. Bapak. Terima Kapan ke kasih. Semarang? Kapan ke Semarang? Insya Allah.